Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel kami, di channel Kebun Adibah. Teman-teman, ini saya sedang melakukan olah lahan atau olah tanah teman-teman ya, di tempat yang akan saya tanami bibit durian. Olah lahan ini atau olah tanah ini penting teman-teman ya, bukan maksud memperumit, karena yang namanya mau tanam sesuatu itu pasti kan dilakukan olah lahan terlebih dahulu. Yang mau tanam padi juga melakukan olah lahan, tanam jagung juga pasti lakukan olah lahan. Begitu juga penanaman bibit durian pasti perlu dilakukan yang namanya olah tanah atau olah lahan terlebih dahulu teman-teman. Ini di depan saya ada sebuah lubang yang nantinya di situ akan saya tanami bibit durian teman-teman. Jadi yang saya lakukan pertama kali adalah pembuatan lubang tanam teman-teman. Kemudian setelah lubang itu kita gali, hal yang penting yang saya lakukan adalah saya lakukan pembiaran teman-teman. Saya lakukan pembiaran beberapa hari dengan maksud barangkali di dalam tanah tersebut, di tempat tersebut ada beberapa bakteri atau mikroba, makhluk kecil, makhluk halus yang sifatnya parasit ya teman-teman, berbahaya bagi tanaman durian. Dengan kita lakukan pembiaran, kita bermaksud agar makhluk kecil tersebut, mikroba tersebut mati teman-teman, terkena sinar matahari. Karena ya bakteri tersebut baik berupa cendawan atau jamur ya, patogen yang sifatnya parasit, itu tidak tahan terkena sinar matahari. Makanya ini saya lakukan pembiaran. Ini sudah, kalau hari ini berarti hari keempat teman-teman. Jadi lubang saya buat, nah tanahnya kita lakukan pembiaran. Tapi perlakuan ini otomatis kan yang mati itu tidak hanya bakteri yang sifatnya parasit teman-teman, bakteri yang jahat, tapi bakteri yang baik juga nanti, atau mikroba yang baik juga pasti nanti akan ikut mati, karena memang makhluk kecil tersebut, makhluk halus ya teman-teman, itu kan memang tidak tahan terkena sinar matahari. Makanya kan kalau kita lakukan, teman-teman mau membuat fermentasi itu kan pasti disarankan di tempat yang jauh tidak terkena sinar matahari langsung. Memang makhluk kecil ini tidak tahan terkena sinar matahari. Nah, proses ini juga nanti bakteri baiknya pun ikut juga mati teman-teman, otomatis ikut mati. Nah, makanya nanti setelah tanam yang saya lakukan adalah dengan pengocoran cairan yang mengandung bakteri E4. Kalau saya menggunakan E4 teman-teman, karena punyanya E4, saya lakukan pengocoran setelah tanam ya, atau kalau mau tanam juga tidak apa-apa. Tapi kalau masa pemanasan, pembiaran, itu sebaiknya jangan. Karena apa? Karena kan itu proses pemanasan. Ketika kita lakukan pengocoran, otomatis ya percuma saja, nanti akan mati. Makanya yang saya lakukan pengocorannya saat ketika penanaman. Biasanya hari ini tanam, besok pagi saya atau sorenya saya kocor dengan bakteri E4 yang telah teraktivasi teman-teman. Pengocoran ini bagi saya sangat penting ya teman-teman, karena kan ketika kita lakukan treatment tadi ya dengan pembiaran, otomatis di lahan tersebut, di tanah tersebut akan terjadi defisit mikroba teman-teman, dan itu cukup tidak baik bagi tanaman. Karena mikroba ini walaupun makhluk kecil tapi
perannya sangat penting karena dia adalah pengurai teman-teman ya. Dia yang mengubah unsur hara menjadi elemen yang bisa diserap oleh tanaman teman-teman. Contohnya saat kita melakukan pemupukan nitrogen teman-teman. Nah, nitrogen ini tidak serta-merta bisa terserap oleh tanaman ya teman-teman. Nah, disitulah adanya mikroba yang mengubah nitrogen menjadi senyawa amonium. Kemudian amonium diubah lagi menjadi nitrit. Nitrit diubah lagi menjadi nitrat. Lah, nitrat inilah yang bisa atau senyawa yang bisa diserap oleh tanaman, bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi ini sangat penting teman-teman. Pemberian mikroba ini sangat penting. Tanpa mikroba di dalam tanah, pupuk yang kita kasihkan akan ya mandek, tidak bisa terserap oleh tanaman. Makanya saya tadi bilang pengocoran E4 ini bagi saya, menurut saya itu sangat-sangat penting untuk menunjang kesuburan dari tanaman. Nah, kemudian perlakuan yang kedua adalah proses penggemburan tanah teman-teman. Penggemburan tanah ini penting karena di samping menunjang perlakuan yang pertama ya teman-teman, yaitu untuk mengurangi bakteri jahat, mikroba jahat yang ada di dalam tanah, karena dengan kita bolak-balikkan tanah kan otomatis lebih banyak mikroba yang terkena sinar matahari. Penggemburan ini juga bermaksud agar bibit yang kita tanam ketika tumbuh akar itu lebih mudah menembus tanah. Ini tanahnya gembur teman-teman, teman-teman bisa lihat sangat mudah sekali diremuk, pakai tangan itu sangat mudah hancur. Nah, tanah yang seperti ini bagus bagi bibit durian karena dengan tanah yang gembur ya teman-teman, akar lebih mudah menembus tanah dan otomatis ketika akar itu tumbuh dengan baik, ujung daun akan muncul daun trubus teman-teman. Jadi itu satu ciri teman-teman. Jika teman-teman tanam bibit durian kok sudah mulai muncul banyak trubus, itu tandanya di perakaran baik-baik saja. Di perakaran dia bahagia, dia happy, makannya lahap. Otomatis ketika lahap ya tanamannya menjadi subur, gemuk, gemoy, bagus tumbuhnya. Beda dengan jika teman-teman tanam bibit durian kok nggak muncul daun trubus, itu tandanya di bawah pasti ada masalah, entah itu karena akarnya busuk, karena terserang patogen, cendawan atau jamur ya teman-teman, itu bisa saja. Yang jelas di bawah pasti ada masalah. Jadi itu cirinya teman-teman, gampang menentukan bibit durian ini akan tumbuh subur atau enggak, itu gampang. Cirinya itu muncul trubus atau enggak, itu sudah menunjukkan bahwa tanaman yang kita tanam baik atau tidak. Di samping itu kan yang namanya bibit itu kan masih bayi ya teman-teman, masih kecil, masih bocil lah. Jadi masih perlu banyak bantuan dari kita yang menanam. Manusia saja kan ketika dia masih bayi, masih kecil, dia perlu banyak uluran atau pertolongan dari orang dewasa. Nah, tanaman durian juga sama. Beda lagi nanti kalau kita duriannya ini sudah besar, sudah kuat, sudah survive ya. Ketika ketemu tanah yang agak keras pun tidak masalah karena dia sudah kuat. Istilahnya dia sudah siap menghadapi beban hidup teman-teman. Sudah dewasa.
Oke, itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa terus dukung video kami teman-teman dengan like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tis teman-teman, tidak ada ruginya. Oke, tuh teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.